Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik dan penyertaan-Nya selalu tersedia dalam kehidupan kita. Ia bersama kita dalam setiap keadaan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa dan berdaulat. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kembali di pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan baru. Kami percaya Tuhan sediakan bagi kami hal-hal baru, hal-hal yang baik, hal-hal yang sempurna seturut dengan rencana-Mu yang indah. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 1 ayat 11-12. Tertulis demikian. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil bukanlah pekerjaan manusia dan bukan berasal dari manusia, melainkan pekerjaan Allah dan berasal dari Allah. Meskipun ada Injil-Injil yang palsu bermunculan, tapi Injil yang asli akan tetap ada. Sebab Allah sanggup untuk menjaganya. Jika Allah tidak sanggup menjaga keberadaan Injil yang asli, maka Allah bukanlah Allah, sebab Ia tidak maha kuasa dalam menjaga Injil yang berasal darinya. Tapi syukurlah karena Allah pencipta semesta ini berkuasa dan Ia dapat menjaga Injil itu sampai hari ini dan seterusnya hingga akhir zaman. Apakah Injil yang sebenarnya? Injil adalah kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia yang adalah Allah yang penuh kasih telah datang sebagai manusia, melakukan mujizat dan karya ajaib. Ia mati di atas kayu salib untuk penebusan segala dosa manusia, dan Ia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, memerintah atas segalanya, dan akan kembali di akhir zaman untuk menghakimi semua umat manusia. Itulah inti utama dari Injil. Berbagai Injil lain muncul dengan isi yang menyanggah akan ketuhanan Yesus, menyatakan Ia tidak mati di salib, menganggap bahwa Ia hanya manusia biasa dan bukan Tuhan. Ada Injil-Injil palsu yang disebut dengan Injil Yudas, Injil Barnabas, Injil Petrus, Injil Ibrani, dan kitab-kitab lainnya yang sebenarnya bukan Injil, tapi diberi nama seperti nama-nama dari para rasul dan nama dari surat-surat dalam Alkitab. Semua Injil dan kitab palsu itu meniadakan keilahian Kristus dan berusaha menurunkan derajatnya sebagai Allah yang berotoritas, serta mengandung upaya untuk menghina karakter kemanusiaannya. Kita perhatikan kembali dalam Galatia 1 ayat 11-12 ini. Di situ tertulis, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Hanya ada satu Injil, dan Injil itu bukanlah Injil manusia. Tidak dibuat oleh manusia, melainkan merupakan karya Allah bagi keselamatan semua manusia. Orang yang memutarbalikkan Injil Kristus akan mendapatkan kutuk dan hukuman, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 8 dan 9 di pasal ini. Ada satu hal yang sering mewarnai Injil palsu, yaitu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mengakui kedatangannya sebagai manusia. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 tertulis, sebab banyak penyesat telah muncul
dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mari percayai Injil yang sejati, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah telah datang sebagai manusia dan mati untuk penebusan segala dosa kita, supaya kita selamat dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan percayai pengajaran yang mencoba untuk mengacaukan dan memutarbalikkan Injil Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Pautkan iman kita hanya kepadanya sampai akhir, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kita kehidupan selamanya. Bagi saudara pendengar renungan saat ini yang belum percaya atau ragu, bukalah hati saudara dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, agar saudara memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau telah bangkit di hari ketiga, naik ke sorga, memerintah, dan akan kembali di akhir zaman. Aku menyatakan imanku kepadamu saat ini. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku seterusnya dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan. Bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan setia sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Dan hanya ada satu Injil yang benar, yaitu Injil yang menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang sebagai manusia untuk memberikan penebusan dan keselamatan bagi kami. Kuatkan hati kami Tuhan di tengah-tengah situasi akhir zaman yang penuh dengan penyesatan dan gelombang kemurtatan, supaya kami tetap setia dan percaya hanya kepadamu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuasa-Mu, berikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengambil keputusan dan tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan semangat baru, yang terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan, dan yang sedang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup kami berkemenangan karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!